Halo pemirsa, selamat datang di podcast LCDI. Acara ini diselenggarakan oleh Sekretariat Low Carbon Development Indonesia. Podcast LCDI adalah wadah untuk pertukaran informasi dan komunikasi mengenai rencana, penerapan, dan perkembangan pembangunan rendah karbon di Indonesia. Seri-seri podcast LCDI bertujuan untuk menambah wawasan mengenai pembangunan rendah karbon Indonesia dengan berdiskusi, mengkritisi, dan memberi masukan tentang praktik-praktik pembangunan rendah karbon bersama para pakar dan narasumber handal di bidangnya. Selamat menyimak dan selamat menggunakan kolom untuk berbagi. Para pemirsa dan pelaku pembangunan rendah karbon di mana saja Anda berada, senang sekali saya, Mariski Nirwan dari Global Green Growth Institute, dapat menjadi host untuk edisi podcast kita hari ini. Dalam edisi ini kita akan membahas topik pembangunan rendah karbon atau PRK Indonesia untuk membangun kembali dengan lebih baik atau Build Back Better Indonesia pasca COVID-19. Narasumber kita hari ini adalah salah satu champion dari pembangunan rendah karbon di Indonesia, yaitu Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Bapak Insinyur Arifin Rudianto, MSc PhD, atau yang lebih akrab dipanggil Pak Rudi. Selamat datang Pak Rudi. Bagaimana kabarnya Pak Rudi? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga baik dan sehat selalu ya Pak ya. Tetap sehat, senyum, dan semangat. Iya, bersama Pak Rudi hari ini kita akan membahas mengenai krisis perubahan iklim dan low carbon development atau LCD dalam konteks Indonesia, serta tantangan dan peluangnya. Pak Rudi, kita telah mendengar kata-kata low carbon development nih Pak. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan low carbon development dan bagaimana konteksnya di Indonesia? Oke, terima kasih atas kesempatan ini sangat baik untuk mensosialisasikan terkait pembangunan rendah karbon di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, pembangunan rendah karbon Indonesia atau Low Carbon Development Indonesia, biasa disingkat LCDI, adalah transformasi dari Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN GRK) yang sudah berjalan dari tahun 2010 sampai tahun 2019 kemarin, dan kemudian bertransformasi menjadi Rencana Pembangunan Rendah Karbon Indonesia atau LCDI di awal tahun 2020. Nah, pembangunan rendah karbon ini adalah paradigma pembangunan baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan yang menekankan pada praktek-praktek pembangunan dengan emisi gas rumah kaca yang rendah dan optimalisasi penggunaan sumber daya alam yang kita miliki ini. Dalam kaitan ini, LCDA juga membawa misi Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya goal nomor 13 mengenai climate action dan Paris Agreement tentang penanganan perubahan iklim secara global. Artinya, pemerintah sangat serius melakukan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai bagian dari warga dunia yang baik, termasuk untuk mencapai target penurunan emisi sebesar 29% dengan usaha kita sendiri dan sebesar 41% dengan dukungan internasional di tahun 2030 nanti. Baik Pak. Jadi Bapak menyampaikan bahwa low carbon development adalah upaya-upaya pembangunan yang dilakukan dengan menekan laju emisi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial. Apakah ini juga yang dimaksud dengan istilah yang saat ini lagi trending nih Pak Rudi, yaitu green economy? Seperti apa kaitan green economy dengan pemulihan pasca COVID, Pak, menurut Bapak? Oke, Bappenas memang mendorong pelaksanaan green economy atau ekonomi hijau, sebagaimana telah disampaikan beberapa kali dalam berbagai kesempatan oleh Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Pak Suharto Monoarfa. Dalam rangka memulihkan keadaan sosial, ekonomi, dan sumber daya alam pasca COVID-19 ini, khususnya melalui pendekatan dengan tagline Build Back Better atau membangun kembali dengan lebih baik yang kami sudah gaungkan, canangkan sejak pertengahan tahun 2020 ini. Nah, pendekatan ini lebih dari sekedar pendekatan ekonomi lingkungan semata,
tapi juga pembangunan ekologi atau ecological economic. Artinya, antara ekonomi, sosial, dan lingkungan saling terintegrasi, sebagaimana prinsip-prinsip Sustainable Development Goals. Pembangunan rendah karbon juga mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan sosial dan sekaligus upaya pengurangan emisi. Dalam pembangunan rendah karbon nanti tidak ada trade-off atau mengorbankan salah satu untuk yang lainnya. Pembangunan rendah karbon menyasar pada kebijakan, rencana, program, dan pelaksanaan pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi rendah emisi gas rumah kaca. Ini merupakan bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sampai 2030 nanti. Nah, langkah ini penting sekali untuk dijalankan secara komprehensif dan diadopsi, diimplementasikan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan berbagai pihak yang ada. Karena jika upaya-upaya pemulihan atau recovery hanya dijalankan kembali seperti biasa dengan business as usual, maka tidak akan terjadi perbaikan signifikan sesuai yang diharapkan. Nah, meskipun saat terjadinya pandemi global COVID-19 saat ini, kita bisa melihat udara Jakarta lebih hijau, di mana tingkat polusi udara menurun, dan ini juga terjadi secara signifikan di seluruh belahan dunia, tapi kita harus tetap fokus pada pengurangan emisi pasca COVID-19 ini. Karena Indonesia juga punya komitmen untuk mempertahankan ambang batas peningkatan suhu sebesar 1,5 derajat Celcius, sebagaimana diamatkan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) di akhir tahun 2018 kemarin. Jadi benar bahwa green economy atau ekonomi hijau ini juga diharapkan dapat menjadi katalis sekaligus platform untuk pemulihan pasca COVID-19 tersebut. Dengan ekonomi hijau diharapkan tercipta lapangan kerja yang lebih baik, green job, lapangan kerja yang hijau yang tidak mengganggu keberlanjutan. Jadi dengan ini diperlukan sekaligus mengembangkan inovasi bisnis berkelanjutan serta mempercepat proses transisi menuju jalur pembangunan rendah karbon seperti yang kita rencanakan. Ya, terima kasih sekali Pak Rudi atas penjelasannya. Jadi green economy dapat menjadi fondasi pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pasca COVID-19 ya Pak ya. Tentunya dengan menekan emisi serendah mungkin. Kalau dari Bappenas sendiri, bagaimana Bappenas memulai upaya pemulihan atau build back better ini Pak? Saat ini kita sudah merencanakan melalui berbagai kegiatan. Salah satunya adalah membuat kelembagaan di mana sudah berdiri Sekretariat Low Carbon Development Indonesia untuk menjalankan dan mengelola kegiatan pembangunan rendah karbon ini. Jadi semua kegiatan, semua perencanaan, dan semua monitoring evaluasi kita lakukan melalui sekretariat ini. Juga termasuk aspek pembiayaannya. Dan saat ini juga sudah ada 7 provinsi yang telah menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Bappenas untuk mengimplementasikan pembangunan rendah karbon ini. Provinsi tersebut adalah Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Selatan, Papua Barat, dan Papua. Nah, saat ini Sekretariat LCDI Bappenas dan juga Bappenas juga sedang mengembangkan modeling untuk pembangunan rendah karbon. Jadi kita melakukan semacam instrumen dengan menggunakan modeling sistem dinamika spasial tadi, di mana fungsinya adalah menstimulisasikan atau mengembangkan berbagai skenario untuk pembangunan rendah karbon dan menggunakan berbagai parameter-parameter yang ada yang terus berubah atau berkembang. Seperti kita tahu, parameter ini sangat dinamis, sehingga kita bisa memprediksi dalam 5 atau 10, 15, 20 tahun ke depan, kalau kita ambil skenario seperti ini, dampaknya seperti apa. Itulah yang kita lakukan sebagai instrumen untuk mengembangkan pembangunan rendah karbon ke depan nantinya.
Wah, ya, menarik sekali Pak Rudi. Kalau saya boleh rangkum sedikit ya Pak ya. Jadi kita telah memiliki sekretariat sebenarnya yang berfungsi untuk mengembangkan LCDI, termasuk sampai monitoringnya tadi Pak ya. Selain itu sudah ada 7 provinsi yang menandatangani MOU LCDI, yang artinya telah berkomitmen ya Pak ya untuk pertumbuhan rendah karbon. LCDI juga dikembangkan menggunakan modeling sistem dynamics yang mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi PRK-nya. Benar begitu Pak Rudi ya? Betul. Jadi kita seperti yang kami sampaikan lagi, tidak ada lagi pertentangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Sehingga kita bikin modeling tadi. Kalau kita ambil skenario ini, bagaimana dampaknya terhadap daya dukung, daya tampung lingkungan. Sehingga kita bisa mencari titik temu pertumbuhan seperti apa yang ingin kita capai, sekaligus tetap menjaga kelestarian dan daya dukung lingkungan. Itu yang kita lakukan saat ini. Ya, baik sekali Pak. Semoga sistem modeling ini juga dapat diimplementasikan nantinya Pak ya. Tapi di awal tadi Bapak ada menyampaikan bahwa memang sistem modeling ini sebenarnya juga cara untuk beralih dari business as usual atau praktek-praktek pembangunan dengan cara lama. Tapi tentunya tidak semudah itu Pak untuk merubah kebiasaan atau cara-cara konvensional. Kalau dari menurut pandangan Bapak, apa saja tantangan atau bahkan mungkin kesulitan dalam implementasi LCDI Pak? Tantangan tuh ya pasti banyak ya. Karena kalau kita melakukan inovasi, merubah kebiasaan dari business as usual menjadi yang inovatif, yang memerlukan perubahan. Baik perubahan mindset, perubahan lingkungan, dan sebagainya. Nah, karena LCDA masih baru, dan saat ini masih berlangsung, dan ada kejadian luar biasa yang disebabkan oleh pandemi COVID ini tentunya juga merubah semua tatanan yang ada. Tapi ini menjadi momentum kita. Kita harus punya optimisme yang tinggi bahwa tantangan ini adalah bagian dari proses untuk mematangkan konsep dan implementasi LCDI di Indonesia. Untuk itu, karena LCDI ini sifatnya lintas kementerian dan lembaga, mesti ada penyesuaian-penyesuaian yang harus kita lakukan secara internal dalam lembaga itu sendiri. Ada semacam internalisasi kebijakan. Jadi kebijakan business as usual itu misalnya selama ini kita hanya berpikir sektor kita masing-masing, tidak melihat dampaknya terhadap sektor lain. Nah, sekarang kita harus berpikir bagaimana melihat keterkaitan antara satu program 1KL dengan program KL yang lain. Yang ingin kita dapatkan adalah sinergi dari berbagai kementerian tadi sehingga kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, untuk itu kita buatkan tadi modeling dengan berbagai skenario sebagai alat untuk berkomunikasi antara satu KL dengan KL yang lain. Jadi dengan modeling tadi kita tunjukkan, lihat kalau kita target tumbuh sekian persen, kita akan menggunakan lahan sekian juta hektar, kita akan menggunakan energi sekian juta kilowatt. Kalau kita gunakan energi fosil dampaknya seperti ini. Itulah yang kita gunakan melalui modeling ini sebagai alat untuk berkomunikasi. Itu juga suatu perubahan. Tidak mudah merubah kebiasaan. Pokoknya sektor saya targetnya ini. Dampak yang lain ya nanti. Nah, itu yang kita rubah. Itu juga tantangan tersendiri, Pak. Betul. Sebenarnya memang jadi sangat scientific juga ya Pak ya. Kita ya, ada modeling, ada ya namanya juga Bappenas dengan sebagai instansi yang perencanaan ya Pak ya. Jadi memang kita ingin membuat semua perencanaan itu science based, berbasis sains, dan kalau ada evidence based juga lebih bagus. Science based dan evidence based ini yang mendasari pembangunan rendah karbon yang kita upayakan ini. Ya. Baik sekali Pak. Dan Bapak dari Bappenas sendiri, saya ingin mengucapkan selamat dulu sebenarnya ini Pak kepada Pak Rudi dan Bappenas yang untuk pertama kalinya menaruh target emisi sebagai target pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 atau yang bisa kita sebut RPJMN hijau pertama di Indonesia. Tadi juga perannya banyak sekali, terutama Bappenas dalam perencanaan ya Pak ya. Namun mungkin tidak dapat dipungkiri masih ada constraint atau hambatan Pak, baik di sisi birokrasi, politis, atau nilai investasi teknologi hijau itu sendiri yang masih tinggi, atau bahkan hambatan lainnya. Bagaimana kira-kira kita dapat mengimplementasikan atau membiayai pembangunan rendah karbon ini Pak? Oke. Waktu kita membuat perencanaan memang kita sadar bahwa
hambatan-hambatan yang dimaksud tadi memang ada dan kita tahu. Namun demikian kita terus berusaha mencari solusi bersama-sama dengan berbagai pihak, termasuk kerjasama dengan berbagai kementerian. Nah, salah satu kerjasama yang sedang kami rintis adalah dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Kami berusaha untuk meneruskan roadmap atau peta jalan kebijakan stimulus pendanaan pembangunan rendah karbon selama dan pasca COVID-19 nanti. Dengan tadi semangat membangun kembali dengan lebih baik atau build back better. Ini sangat penting karena stimulus ini diharapkan bisa mendorong dan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mendorong industri dan teknologi rendah karbon, termasuk tadi penciptaan lapangan kerja yang hijau, green economy, dan insentif-insentif lainnya termasuk insentif perpajakan di dalamnya. Jadi tentunya swasta dia akan lebih tergerak lagi kalau ada berbagai insentif yang saling menguntungkan. Insentif yang menguntungkan bagi perusahaan, juga insentif yang menguntungkan bagi berbagai upaya untuk mengurangi emisi ini. Jadi bagus untuk perusahaan, bagus untuk dunia. Nah, terkait dengan pembiayaan pembangunan rendah karbon ini, tentunya kita bisa tahu bahwa saat ini fokus pemerintah adalah untuk memulihkan masyarakat dan juga negara dari pandemi global COVID-19. Saat ini pemerintah masih fokus di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, ketersediaan bahan pokok untuk rumah tangga, dan tentu saja berbagai alokasi program pemulihan ekonomi nasional tahun 2020-2021 yang targetnya lebih banyak menciptakan lapangan kerja. Saat ini pemerintah Indonesia sudah berkomitmen untuk mengalokasikan dana sekitar 695 triliun melalui program pemulihan ekonomi nasional atau PEN di tahun 2020 dan sebesar 365 triliun nanti di tahun 2021. Tapi kita juga perlu memastikan bahwa strategi pemulihan ekonomi yang disusun pemerintah tidak hanya semata-mata memacu pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Kita juga harus punya tujuan untuk membangun kembali Indonesia yang lebih baik dan berkelanjutan di masa depan. Itulah makanya kita kampanyekan Build Back Better. Nah, sumber-sumber pendanaan untuk ekonomi hijau tidak juga terbatas pada APBN. Kita perlu kreasi dan inovasi dalam mencari pembiayaan untuk pembangunan rendah karbon. Misalnya dengan kemitraan bersama swasta, mengakses pendanaan-pendanaan global, mengapresiasi dan menumbuhkan inisiatif-inisiatif masyarakat yang semakin concern mengenai pemulihan hijau dan juga banyak hal lainnya. Untuk itulah makanya kami bekerja sama dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan untuk menyusun roadmap seperti ini. Itu yang kita lakukan. Ya, baik sekali Pak Rudi. Memang tentunya dapat dipahami ya Pak ya, bahwa pada saat ini tentunya prioritas pemerintah terutama 2 tahun ke depan masih dalam pemulihan pandemi COVID. Tapi fondasi untuk Build Back Better tadi juga sudah ditanamkan dengan lebih kuat. Dan saya sendiri juga turut berbangga Pak Rudi mendengar bahwa Indonesia semakin melangkah maju menuju pembangunan yang kuat, berkualitas, tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kalau dari penjelasan Bapak tadi kita jadi memiliki pengetahuan bahwa kita sudah ada beberapa dasar untuk mengimplementasikan PRK dan ekonomi hijau ini di Indonesia, Pak. Namun selain itu ada peluang-peluang apa saja yang Bapak lihat ada saat ini dan ke depannya untuk LCDI, Pak? Banyak, Mbak. Yang pertama, LCDI ini platform baru dalam membangun Indonesia yang lebih baik atau Build Back Better yang kami sampaikan. Baik itu di bidang sosial, di bidang ekonomi, dan juga di bidang kelestarian sumber daya alam selama dan pasca COVID-19 ini. Nah, seperti kami jelaskan sebelumnya, Bappenas bersama dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan sedang menyusun stimulus pendanaan untuk pembangunan rendah karbon. Kedepannya, stimulus ini diharapkan mampu menjadi dasar dan menggerakkan pembangunan rendah karbon. Jadi, stimulus inilah yang kita godok bersama dengan BKF, bagaimana kira-kira bentuknya,
implementasinya seperti apa keuntungannya, apa hambatannya sedang kita siapkan. Yang kedua, low carbon development tadi diharapkan mampu berperan mendukung percepatan terciptanya ekonomi hijau, green economy yang kita cita-citakan tadi. Termasuk di dalamnya adalah terciptanya lapangan kerja hijau, green job, dan juga dalam masa depan adalah perdagangan karbon atau carbon trade. Nah, salah satu capaian pemerintah Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim adalah skema Result Based Payment atau RBP senilai $103 juta dari Green Climate Fund dengan skema REDD Plus atau pengurangan emisi dan deforestasi. Ini yang sudah jalan selama ini. Selanjutnya, LCDA juga platform bersama untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dalam memerangi perubahan iklim global, di mana ini adalah kontribusi Indonesia kepada dunia. Nah, sebagaimana sudah tertuang dalam RPJMN, khususnya prioritas 6, yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, maka ada 5 strategi utama untuk mewujudkan misi pembangunan rendah karbon. Yang pertama adalah pembangunan energi berkelanjutan. Kita sedang menyiapkan transisi dari energi berbasis fosil menuju energi baru dan terbarukan. Pemulihan lahan berkelanjutan, artinya sedapat mungkin kita tidak membuka lahan baru lagi, tapi bagaimana kita meningkatkan produktivitas dari lahan yang ada, sehingga produksi pangan meningkat tanpa harus membuka lahan baru lagi. Kita menangani limbah lebih baik lagi, sedapat mungkin tidak ada lagi limbah plastik, limbah yang ada bisa dimanfaatkan kembali melalui new circle economy atau ekonomi sirkular dan sebagainya. Pengembangan industri hijau, artinya bagaimana proses-proses industri bisa lebih hijau lagi dengan sedapat mungkin emisi gas rumah kaca yang rendah. Dan juga yang lagi hot saat ini adalah kita melakukan inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan. Ada mangrove, ada seagrass, ada padang lamun, dan juga terumbu karang yang menurut hasil penelitian mempunyai kemampuan untuk menyerap karbon bisa lebih banyak daripada ekosistem terestrial. Ini yang lagi kita galakkan sekarang, bagaimana kita bisa menjaga mangrove kita lebih baik lagi. Itu beberapa hal yang sudah kita lakukan. Ya, untuk program yang Bapak bilang masih baru, sebenarnya LCDA ini sudah cukup maju juga ya Pak ya. Stimulus hijaunya sedang digodok bersama dengan BKF, kemudian RPJMN juga telah menaruh prioritas, ada strategi-strategi untuk 5 strategi di area utama tadi ya Pak ya, bahkan telah mendapat international recognition juga dengan REDD Plus skema tadi dari GCF ya Pak ya. Saya rasa memang sudah saatnya Indonesia beralih ke pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau ya Pak Rudi ya, karena selain dapat memulihkan ekonomi pasca COVID-19 ini juga dapat menaruh fondasi pembangunan yang lebih kuat, berketahanan, dan berkelanjutan sampai generasi jauh mendatang nanti. LCDA ini barangkali ya Pak ya, yang kita rasa bisa menjadi platform untuk mewujudkan itu. Ya, itulah yang kami harapkan, dan paling tidak itu adalah upaya jangka panjang yang harus dilakukan. Kita harus melangkah panjang dan jauh. Tapi itu tidak akan dicapai kalau kita tidak melangkah. Alhamdulillah saat ini kita sudah melangkah melalui Low Carbon Development Initiative ini. Yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mempercepat langkah kita sehingga bisa mencapai tujuan yang diharapkan tadi lebih cepat lagi. Itu yang kita lakukan. Harapan yang sama dari saya juga Pak. Mungkin terakhir Pak Rudi, selain dari sisi teknokratis dan birokratis yang tadi juga sempat kita bahas, upaya-upaya terutamanya adaptasi di luar dari mitigasi ya Pak ya, tapi adaptasi terhadap perubahan iklim memerlukan sebuah transformasi yang sistemis hingga ke tingkat tapak. Bagaimana membangun Indonesia dan masyarakatnya yang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim Pak? Oke, jadi kalau kita membuat perubahan iklim ini adalah strategi jangka panjang. Jadi kita perlu kebijakan yang di masa depan harus lebih intensif
untuk membangun resiliensi atau daya lenting atau daya tahan kita terhadap perubahan iklim. Dan ini tidak mudah. Investasi yang harus kita lakukan harus berorientasi pada infrastruktur yang hijau, seperti yang kami sampaikan tadi, seperti energi baru, terbarukan, ada transformasi publik yang lebih ramah lingkungan, modernisasi sistem pangan dan juga sistem pengairannya, pengelolaan limbah dan sampah secara sirkular, dan juga pelestarian keanekaragaman hayati. Itu hal-hal yang harus secara simultan kita lakukan bersama-sama. Contoh yang real misalnya, dalam langkah adaptasi perubahan iklim sekaligus membangun kembali lebih baik adalah praktek rehabilitasi bekas galian tambang di Belitung, di mana sudah dibangun Belitung Mangrove Park, yaitu proyek adaptasi yang dikawal dan diinisiasi Bappenas pada tahun 2017 sampai 2015 dan berhasil merubah lahan bekas galian tambang timah menjadi kawasan ekowisata yang melibatkan warga dan membangun ekonomi kawasan dan bisa bertahan hingga saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan ini diharapkan bisa bergerak lebih dinamis lagi kalau COVID-19 berakhir. Ini contoh kecil saja bagaimana upaya yang dilakukan bersama berbasis ilmu pengetahuan, melibatkan masyarakat, bisa merubah sesuatu yang tadinya tidak dilihat sama sekali karena hanya bekas galian tambang menjadi sesuatu yang produktif bagi ekonomi, sekaligus produktif bagi penyerapan emisi karbon, dan lebih penting lagi menghidupkan ekonomi lokal. Ini contoh-contoh saja. Jadi terkait hal ini, perubahan iklim harus kita lihat, kita pandang sebagai sebuah kesempatan untuk membangun kembali dengan lebih baik atau better dengan berbagai inovasi yang harus kita lakukan. Baik sekali Pak Rudi, memang melibatkan masyarakat dan merubah, dan itu sudah ada contohnya yang dilakukan juga. Seperti tapi banyak juga contoh yang lain. Iya, betul sekali. Mungkin nanti di sesi-sesi berikutnya para pemirsa bisa mempelajari lebih lanjut contoh-contoh dan hasil-hasil yang bisa dilakukan lebih baik apabila kita telah build back better. Terima kasih banyak Pak Rudi, Pak Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas yang telah memberikan kita banyak pencerahan mengenai pembangunan rendah karbon dan bagaimana kita dapat membangun kembali Indonesia yang lebih baik pasca COVID-19. Sukses selalu Pak untuk Bapak. Kami sangat mendukung ini Pak upaya kita bersama ini agar dapat terwujud dengan baik. Baiklah para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah sesi podcast LCDI Talk kita hari ini. Semoga sesi ini juga bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat tergerak untuk tetap be low carbon, membangun Indonesia dengan lebih baik dengan pembangunan rendah karbon. Saya Mariski Nirwan undur diri, sampai jumpa di sesi podcast LCDI berikutnya. Terima kasih.